Belajar dari rumah bersama Hanifah Ayunari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya nak. Bagaimana kabar semangatnya? Semoga selalu semangat untuk belajar fisika bersama saya Hanifah Ayunari. Kalian pasti pernah naik motor kan? Kalau kalian naik motor, kalian bisa mengamati bagian speedometer. Nah, di sana biasanya ada keterangan, contohnya nih 5.000 km. Nah, sebenarnya apa sih itu? Ya, jadi 5.000 km itu menyatakan jarak yang telah ditempuh. Jika kita tuliskan dalam satu kalimat yang utuh, maka jarak yang telah ditempuh 5.000 km. Nah, dari kalimat tersebut nih, kalian tahu nggak yang mana yang termasuk besaran dan yang mana yang termasuk satuan? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan merupakan acuan atau standar dari suatu besaran dalam fisika. Jadi, yang merupakan besaran adalah jarak, karena jarak bisa diukur dan dinyatakan dalam angka. Sedangkan yang merupakan satuan adalah yang posisinya berada di belakang angka, yaitu kilometer. Kemudian, apakah diperlukan sistem satuan yang baku? Apakah kamu tahu tujuannya? Nah, ilustrasinya seperti ini nih. Misal, kita mengukur panjang papan tulis. Saya mengukur panjang papan tulis memperoleh hasil 15 jengkal. Nah, tapi misalkan kamu mengukur panjang papan tulis ternyata memperoleh hasil 20 jengkal. Kok tidak sama ya? Nah, disinilah kita memerlukan sistem satuan yang sama yang berlaku secara internasional. Sistem satuan ini dinamakan dengan SI atau Satuan Internasional. Misal nih, kita mau mengukur massa badan kita menggunakan timbangan. Nah, jika kita timbang massa badan kita di Indonesia nih dan di Inggris sana, hasilnya pasti sama. Kalau kita timbang dengan sistem satuan yang berlaku secara internasional, misalkan hasilnya 50 kg, maka nggak akan berubah misalkan di Inggris jadi 40 kg. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang besaran. Kalian tahu nggak nih jenis-jenis besaran apa aja dan apa saja contohnya? Simak materi berikut ya. Besaran ada dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Besaran pokok ada 7, jadi kalian harus mengingat 7 macam besaran pokok ini. Tenang saja, sudah saya berikan cara mengingat melalui satu kalimat yang telah saya tuliskan di bagian bawah. Papi, mami, waktu kuliah juga suka Indomie. Jadi, papi, panya adalah panjang, mami, manya adalah masa, waktu, yaitu tetap ya, waktu, kuliah, kunya adalah kuat arus, juga junya adalah jumlah molekul zat, suka
Su-nya adalah suhu, dan Indomie ini adalah intensitas cahaya. Kalian pasti bisa mengingatnya. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi, selain 7 besaran pokok yang tadi telah kita bahas, maka selain itu termasuk ke dalam besaran turunan. Contohnya adalah luas, kecepatan, massa jenis, dan lainnya. Selanjutnya kita bahas tentang dimensi ya nak. Dimensi suatu besaran fisika adalah cara untuk mendefinisikan atau menggambarkan tentang bagaimana suatu besaran tersusun atas besaran-besaran pokok. Dimensi besaran pokok dituliskan dengan lambang huruf besar tertentu yang diberi kurung persegi. Contoh, dimensi panjang dituliskan dengan L karena berasal dari huruf depan dalam bahasa Inggrisnya, yaitu long. Kemudian, dimensi dari massa dituliskan dalam huruf besar yaitu M yang merupakan huruf awal dalam bahasa Inggrisnya, yaitu mass. Dan dimensi waktu dituliskan dalam huruf besar yaitu T yang merupakan huruf awal dalam bahasa Inggrisnya yaitu time. Sekarang kita coba menentukan dimensi dengan memanfaatkan satuan. Contoh pertama adalah menentukan dimensi dari kecepatan. Kita ketahui bahwa satuan dari kecepatan adalah meter per second. Kemudian kita ubah menjadi bentuk dimensi. Meter adalah satuan dari panjang dengan dimensinya adalah L. Dan second adalah satuan dari waktu dengan dimensinya adalah T. Sehingga dimensinya kita tulis L per T. Nah, di sini penulisan T kita tuliskan menjadi posisinya di atas semua. Jadi, ketika sebagai penyebut dia berpangkat positif, maka ketika kita naikkan sebagai pembilang, maka pangkatnya akan menjadi negatif. Sehingga dimensi dari kecepatan adalah L T pangkat -1. Contoh yang kedua adalah menentukan dimensi dari massa jenis. Kita ketahui bahwa satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter pangkat 3. Kilogram adalah satuan dari massa dengan dimensinya adalah M, dan meter adalah satuan dari panjang dengan dimensinya adalah L. Sehingga dimensi dari massa jenis M per L pangkat 3. Nah, kita tuliskan semua posisinya di atas. Jadi yang pangkat positif kita ubah menjadi pangkat negatif. Sehingga dimensi dari massa jenis adalah M L pangkat -3. Cara yang kedua adalah menentukan dimensi dengan memanfaatkan rumus. Karena satuannya tidak terlihat meter, kilogram, dan sekennya. Contoh yang pertama adalah menentukan dimensi dari gaya. Kita ketahui bahwa rumus gaya yaitu F sama dengan M dikali A. Dengan M adalah massa dan A adalah percepatan. Kita tuliskan satuannya. Massa satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per second kuadrat. Kemudian kita ubah menjadi bentuk dimensi. Dimensinya kilogram adalah M, dimensinya meter adalah L, dan dimensinya second adalah T. Untuk T kita pindahkan ke atas semua dan kita urutkan secara alfabetis. Jadi kita harus tulis L, M, T. Sehingga dimensi dari gaya adalah L, M, T pangkat -2.
Bagaimana nak? Pasti bisa kan? Kalian memang harus mengingat satuan atau rumus dari suatu besaran yang akan kalian cari dimensinya. Sekarang tugas kalian di rumah adalah mencari dimensi dari tekanan dan daya. Silahkan tulis di buku tulis kalian dan dikumpulkan melalui classroom kelas kalian masing-masing. Kalian pasti bisa. Pengukuran besaran fisika seringkali berhubungan dengan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Contohnya nih, misal kecepatan cahaya yang besarnya 300 juta meter tiap second. Nah, nolnya kan banyak sekali tuh. Nah, untuk menyederhanakannya menjadi bentuk yang lebih sederhana, maka kita gunakan suatu cara yang disebut dengan notasi ilmiah. Notasi ilmiah dinyatakan dalam bentuk A kali 10 pangkat N, dengan A adalah bilangan asli dari 1 sampai 9. Kita coba ingat tentang penulisan bilangan pangkat ya. Jika ada bilangan 100.000, maka kita lihat saja nolnya ada berapa. Nolnya ada 5, maka dituliskan 10 pangkat 5. Jika ada bilangan desimal 0,00001, maka bisa dituliskan 10 pangkat min 5. Jadi, kalau bilangannya lebih besar dari 1, maka pangkatnya positif. Dan kalau bilangannya kurang dari 1, maka pangkatnya negatif. Ini harus kalian ingat ya nak. Kalau bilangan 0,546 kali 10 pangkat 5, apakah merupakan notasi ilmiah? Bilangan ini bukan notasi ilmiah karena bilangan yang berada di depan angka 10 pangkat itu kurang dari 1. Syarat bilangan dikatakan notasi ilmiah jika angka di depan pangkat antara 1 sampai 9. Jika kita ubah menjadi notasi ilmiah, caranya adalah angka depan kita ubah menjadi 5,46. Nah, angka 5,46 untuk menjadi 0,546 maka harus dikali 10 pangkat min 1. Dan di dalam soal ada 10 pangkat 5. Ingat, jika perkalian 10 pangkat, maka pangkatnya saja kita tambahkan sehingga menjadi 5,46 kali 10 pangkat 4. Nah, bagaimana belajar kita kali ini nak? Sudah paham materinya? Jika ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar pribadi pada classroom kalian. Jika kalian sudah paham, maka silakan kerjakan soal berikut ini. Tuliskan di buku tugas kalian dan jangan lupa dikirim foto hasil pekerjaan kalian melalui classroom kelas kalian masing-masing. Selamat mencoba nak. Ingat, jangan pernah takut untuk mencoba ya nak. Jika berhasil, nikmatilah kesuksesan. Jika gagal, nikmatilah pembelajaranmu. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.